Aku, 5 jalur meridianku sudah tersumbat. Gak lagi bisa diselamatkan. Andi, pergilah ke kediaman Fior di kota Kana. Minta Bu Nina untuk berkunjung. Di dunia ini, cuma dia yang bisa tolong aku. Cepat, cepat pergi. Kakek. Kediaman Fior di kota Kana. Benar? Aku harus minta bantuan Bu Nina. Pengawal. Pak Andi. Cari tahu identitas Bu Nina. Baik. Pak Andi, identitas Bu Nina sama sekali nggak ditemukan. Yang bisa ditemukan hanyalah dia tinggal di kediaman Fior sejak setahun lalu. Lanjutkan. Ini juga aneh. Sebelum Bu Nina tinggal di sana, nasib keluarga Fior sangatlah buruk. Satu keluarga terkena penyakit aneh, hanya bisa tunggu ajal. Tapi sejak Bu Nina kembali ke keluarga Fior, semua penyakit aneh itu hilang. Dalam 1 tahun, keluarga Fior berhasil naik menjadi keluarga terkaya di kota Kana. Segera kirim orang ke kediaman Fior di kota Kana. Berlutut dan mohon pada Bu Nina untuk tolong kakekku. Baik. Atas perintah Pak Andi, segera pergi ke kediaman Fior di kota Kana. Berlutut dan mohon bantuan Bu Nina. Atas perintah Pak Andi, berlutut dan mohon bantuan Bu Nina. Atas perintah Pak Andi, segera pergi ke kediaman Fior di kota Kana. Berlutut dan mohon bantuan Bu Nina. Kalian nggak seharusnya datang ke sini. Bu Nina, 3 bulan yang lalu, putraku beli sebuah keramik antik dari pelelangan dan langsung sakit parah. Aku, Tinozaka, beranikan diri memohon bantuan Bu Nina untuk selamatkan putraku. Kami semua memohon bantuan Bu Nina untuk selamatkan keturunan kami. Bu Nina, Anda. Apa yang terjadi? Aku sudah janji pada Raffi. Untuk lindungi keluarga Fior 1 tahun, tentu nggak akan ingkar janji. Kecuali keluarga Fior yang ingkar janji duluan. Silakan kembali. Bu Nina. Satu tahun yang lalu, keluarga Fior ambil proyek pembangunan kereta. Dan dihukum oleh langit. Demi selamatkan keluarganya, Raffi korbankan semua pahala hidupnya untuk memohon bantuanku. Masuklah. Atas pengawasan langit dan bumi, aku ikut campur dalam nasib keluarga Fior. Tutupi mata sakti dengan kain sutra, agar keluarga Fior nggak terkena hukuman. Asal mereka bisa lewati hari esok, hukuman ini akan hilang. Dan aku juga harus pergi. Bu Nina, waktu jamaah sudah tiba. Silakan masuk. Bu Nina, tunggu sebentar. Hari ini pesta ulang tahun Bibi yang ke-50, kenapa dia datang? Dia bahkan pakai sutra khusus dari Provinsi Sura. Kalian terlalu baik padanya. Enggak hanya baik, hidupnya setahun belakangan ini sudah seperti hidup ratu. Demi cari perhatiannya, kakakku sampai boleh kasih dia telogen yang disimpan ratusan petik. Apakah mau terus dimanjakan gini? Mau gimana lagi? Waktu meninggal, ayahku berpesan, harus layani dia dengan baik. Dia bahkan bilang, kalau nggak dilayani dengan baik, dia nggak akan tenang di alam sana. Selendang ya? Aku ambilkan. Lihatlah kakakku, aku nggak habis pikir. Dia bahkan nggak jaga tunangannya sendiri, malah sibuk layani wanita buta itu. Dia beneran buta? Dia tutup matanya setiap hari, kemana-mana harus dilayani. Kalau bukan buta, lalu apa?
Tehnya kurang tua, ganti. Baik, akan aku ganti. Teh, 50 tahun masih nggak puas. Harus minum teh ratusan tahun. Sudah dilayani gratis, masih banyak maunya. Aku ingin ibuku usir dia dari keluarga Fior. Itu tunangan Pak Arka ya. Terlihat sangat mesra. Sepertinya iya. Kalau enggak, hal kecil seperti ambil selendang, mana mungkin Pak Arka lakukan sendiri? Jelas-jelas aku ini tunangan ke Arka. Kenapa wanita itu berani nempel terus di keluarga Fior semua kebutuhannya, bahkan harus yang terbaik? Sally, sejak wanita itu datang ke keluarga Fior, Kak Arka sangat dingin padaku. Jangan-jangan dia merasa dirinya nyonya di rumah ini. Ji ingin nikah dengan kakakku. Aku nggak tahan lagi. Aku pergi temui ibuku. Aku nggak akan biarkan wanita manapun rebut Arka dariku. Siapkan beberapa kursi. Ada tamu yang akan datang. Tamu? Tapi semua kursi sudah. Apa? Keluarga Sena dari ibu kota mau datang? Keluarga Sena? Kau yakin keluarga Sena? Keluarga konglomerat dari ibu kota? Baik, aku ngerti. Ayah benar, Punina bukanlah orang biasa. Pantas saja sebelum meninggal, ayah sengaja berpesan untuk melayani dia dengan baik. Apa yang dibicarakan dalam ponsel? Keluarga Sena dari mana? Ibu, keluarga Sena dari ibu kota mau datang ke pesta keluarga Fior. Itu keluarga penguasa politik dan bisnis di Provinsi Nara. Rumornya setelah Provinsi Nara itu milik mereka. Kalau keluarga Fior bisa berhubungan dengan keluarga Sena, masa depan akan sangat cerah. Bukankah keluarga Sena itu misterius? Nggak pernah datang ke acara apapun. Aku dengar mereka lagi garap proyek besar bernilai triliunan. Jangan-jangan. Keluarga Fior beruntung kali ini. Benar. Cepat kasih instruksi. Pesta. Dan semua makanan naikkan ke standar paling tinggi. Mereka pasti pentingkan etika. Oh iya, semua tamu pesta dilarang pakai baju terbuka. Kau atur semuanya. Baik. Sally, keluarga Sena segera tiba. Aku harus persiapkan semua. Bantu aku layani Bu Nina ya. Aku bukan pembantunya. Arka, tenang saja. Kami akan layani Bu Nina dengan baik. Bukankah kau mau usir dia dari keluarga Fior? Aku punya satu cara. Kau yakin mau begini? Di luar ada banyak tamu, keluarga Sena juga. Justru karena keluarga Sena mau datang, kita harus pakai kesempatan ini untuk usir dia dari keluarga Fior. Bu Nina, kau harusnya sudah dengar perkataan ibuku. Standar pesta ini akan dinaikkan. Semua orang harus pakai baju yang seragam. Benar, Bu Nina. Keluarga Sena segera tiba. Cepatlah ganti baju ini. Yang ini bajunya? Iya atau enggak? Bukan kami yang tentuin. Lagi pula, kau buta dan nggak bisa lihat. Begitu kau muncul di pesta dengan baju duka, Bibi pasti akan marah besar. Benar, yang itu. Kau yakin? Tentu, aku yakin. Bukankah ini liontin penenang yang nenekmu minta dari Gunung Nara? Kenapa tiba-tiba pecah? Entah kenapa, perasaanku jadi nggak enak. Biarkan saja. Nggak ada yang aneh. Dia juga nggak bisa lihat. Tunggu, bukankah dia buta? Untuk apa dia tanya soal baju? Apa dia pura-pura buta? Untuk cari perhatian Arka? Bu Nina, kau pakai pita ini setiap hari? Pasti sudah kotor. Biar aku bantu lepaskan. Ganti dengan yang baru. Elsa. Elsa, kau baik-baik saja? Sakit sekali. Sungguh sial. Bu Sally, Bu Elsa, Nyonya mencari kalian. Merepotkan. Ayo, pergi dulu. Awasi Bu Nina, pastikan dia pakai baju di atas nampan itu. Baik. Bu Nina, aku bawa Anda pergi ganti baju. Elsa,
kau baik-baik saja? Apa yang terjadi hari ini? Benaran sial. Pesta ini segera dimulai. Dengan kondisi gini, gimana aku bisa sujud beri selamat pada Bibi? Waktunya hampir tiba. Kita harus segera memberi selamat sebelum keluarga Sena tiba. Di mana Bu Nina? Hidupnya segera tamat. Di acara ulang tahun Bibi, pakai baju untuk orang meninggal. Lihat saja gimana dia bertahan di keluarga Fior. Bu Nina sudah tiba. Gimana mungkin? Bukankah dia? Kemari kau. Bu Elsa, Bukankah aku sudah bilang, suruh dia pakai baju di atas nampan itu? ini memang baju di atas nampan itu. Begitu aku masuk, inilah baju yang ada di meja. Kurang ajar. Dia pasti diam-diam tukar bajunya. Aku nggak akan biarkan dia gitu saja. Mulailah. Waktu terbaik sudah tiba. Para junior, silakan sujud di depan. Dan beri hormat. Sujud dan beri hormat. Tunggu. Jajal, Elsa, keluarga Sena segera tiba. Hal apa yang harus dibahas sekarang juga? Bibi, junior salam sujud pada senior adalah tradisi. Bu Nina sudah setahun tinggal dan makan di keluarga Fior dengan fasilitas terbaik. Dia juga bisa dibilang bagian dari keluarga Fior. Karena dia menerima pelayanan dari keluarga Fior, bukankah dia juga harus sujud dan beri hormat pada Bibi? Bu Nina, kau sudah setahun tinggal di keluarga Fior. Apa tanggapanmu? Suruh aku bersujud. Di dunia ini, nggak ada yang pantas. Sombong sekali. Siapa sebenarnya wanita itu? Baby, keluarga Sina sangat terpandang sejak ratusan tahun yang lalu. Junjung tinggi, tata krama. Dia bahkan nggak mau sujud di depan senior. Bukankah keluarga Sena akan merasa kita nggak tahu sopan santun? Ibu, Elsa benar. Dia bukan datang untuk jadi dewa di keluarga Fior. Sebelum Raffi meninggal, dia berpesan untuk jaga Bu Nina dengan baik. Dia bilang Bu Nina, orang yang membawa berkah besar. Begitu datang, dia langsung minta sutra. Semua kebutuhannya juga harus yang terbaik. 1 tahun ini, pengeluarannya seorang melebihi 1 keluarga. Aku nggak percaya. Orang yang beneran hebat. Begitu materialistis. Sudah waktunya menguji dia. Ini tempatnya. Semua bersiap-siap untuk jemput Bu Nina. Baik. Ibu. Keluarga Sena junjung tinggi tata krama. Pesta ulang tahun hari ini. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Ibu, kau keliru. Kau sudah lupa. Pesan ayah sebelum meninggal? Bu Nina adalah tamu aku. Nggak peduli segala hal, semua harus ngalah padanya. Karena pesan terakhir ayahmu, kita harus tanggung hidupnya setahun. Tapi sejak Bu Nina tinggal di sini, perusahaan kita berkembang pesat. Keluarga Sena dari ibu kota juga. Apa hubungannya dengan dia? Itu hasil usaha kita sendiri. Aku tetap mau uji dia. Apa aku layak terima sujud darinya? Raffi, sepertinya kau nggak bisa tenang di alam sana. Hadirin, sebagai kepala keluarga Fior, aku minta semua junior untuk sujud dan beri hormat. Apakah ini berlebihan? Keluarga Sena tiba. Menolak untuk sujud dan beri hormat. Baiklah. Kalau kau nggak paham aturan, biar keluarga Sena yang mengajarkanmu aturan. Keluarga Sena dari ibu kota dengan hormat meminta bantuan Bu Nina. Keluarga Sena dari ibu kota dengan hormat meminta bantuan Bu Nina. Ini. Pak Sugi, apa yang Anda lakukan? Cepatlah bangun. Kalau ada... Kurang ajar. Keluarga Sena punya urusan penting. Cepat mundur. Bu Nina. Atas perintah Pak Andi. Aku datang ke sini. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Pulanglah. Bukankah keluarga Sena datang untuk beri selamat? Kenapa bersikap seperti ini pada Butika?
Sebaliknya, berlutut di depan wanita yang makan dan tinggal gratis di keluarga Fior. Siapa sebenarnya Bu Nina? Ia bahkan layak menerima permohonan dari keluarga Sena. Keluarga Sena adalah keluarga terpandang yang kuasai separuh provinsi Nara. Gimana bisa berlutut padanya? Keluarga Fior buat kesalahan besar. Musibah segera datang. Bu Nina punya kemampuan luar biasa. Hanya dia yang bisa bantu keluarga Fior dari kehancuran ini. Aku mengerti. Jadi, semua yang dikatakan Raffi waktu masih hidup, benar adanya. Sebelum dia datang, keluarga Fior memang banyak musibah. Jangan-jangan, dia beneran hebat. Aku baru saja suruh dia bersujud, bahkan mengucap hal-hal. Bu Nina, keluarga Sena adalah tamu penting. Gimana bisa usir tamu penting? Pak Sugi, lantai ini dingin. Bangunlah kalau ingin bicara. Jangan sampai wanita ini dekat dengan keluarga Sena. Kalau enggak, Kak Arka pasti akan direbut olehnya. Pak Sugi, semua kebutuhan Bu Nina ditanggung oleh keluarga Fior, juga termasuk bagian dari keluarga Fior. Kalau butuh bantuan, bisa cari Bibi, dia pasti akan bantu kau. Benar, Pak Sugi. Kalau ada masalah, silakan kasih tahu aku. Keluarga Fior punya kuasa atas Bu Nina. Bukan gitu, hanya saja. Tentu, semua kebutuhan Bu Nina sekarang harus terbaik dan termahal. Sekadar minum teh juga harus teologi berusia ratusan tahun. Bu Nina, keluarga Fior sangat baik padamu. Ini saatnya kau balas budi keluarga Fior. Kau sudah kelewatan. Tampar dia. Tampar dia. Apa? Kau? Elsa? Kenapa aku tiba-tiba tampar dia gitu saja? Apa yang terjadi? Kak Arka, ini sakit sekali. Bu Nina benaran keterlaluan. Aku hanya berkata jujur. Kenapa dia bisa? Elsa, cukup. Bu Nina nggak berutang pada keluarga Fior. Bu Nina, bos kami dalam kondisi kritis. Nggak ada yang bisa tangani dia. Pak Andi, dengan Anda punya kemampuan medis yang hebat. Ingin memohon Anda berkunjung ke keluarga Sena. Ternyata Pak Seko sakit parah dan butuh pengobatan. Hal lain aku nggak bisa jamin. Tapi soal pengobatan, aku bisa putuskan sendiri. Urusan saya kecil ini, kenapa harus repotkan Anda datang sendiri? Tadi, aku paksa kau untuk sujud dan beri hormat, memang agak keterlaluan. Begini saja, soal pengobatan Pak Seko, biar aku ambil keputusan untukmu. Serius? Dengan identitas apa kau ambil keputusan untuk? Sepertinya ada sebagian larangan yang enggak. Raffi ceritakan semuanya padamu. Ini, apa maksudnya? Pertama, aku enggak berniat terima permintaan mereka. Kalaupun aku setuju, juga harus menunggu sampai besok. Saudara sekalian, waktunya belum tepat. Silakan kembali. Perihal obati Pak Seko, kau bahkan gak hargai keputusanku. Harus tunggu sampai besok. Bu Tika, Bu Nina, semua nadi tuanku tersumbat. Kondisinya kritis, besok mungkin sudah terlambat. Ini menyangkut nyawa. Kenapa masih bersikap angkuh? Cepat pergi ke keluarga Sena sekarang. Aku bisa cabut janjiku pada Raffi. Tapi setelah aku pergi, keluarga Fior akan menderita seperti dulu. Konsekuensi ini, kau sanggup tanggung. Keluarga Sena dari ibu kota benaran datang? Benar sekali. Aku dengar pewaris keluarga Sena Andi Sena masih belum nikah. Jangan-jangan mereka. Ayo. Lantas saja keluarga Sena tiba-tiba datang berkunjung. Pasti ada maksud lain. Pasti. Ayah. Anda ini Pak Sugi, Pak Andi, kenapa nggak datang hari ini? Sally, Nenek, ini cucuku, Sally, usianya 22 tahun, belum menikah. Usia Pak Andi? Sekitar 25 tahun, kan?
Lebih tua 3 tahun. Sangat cocok. Nek, kenapa asal bicara? Apa yang salah? Kita dan keluarga Sena sangat sulit untuk menjalin hubungan apapun. Ini karena mereka tertarik padamu. Kalau bukan datang melamar, untuk apa mereka ke sini? Bu Leni, mohon jaga ucapan. Kami datang ke sini bukan untuk keluarga Fior, juga bukan untuk melamar. Kalau gitu, apa tujuan kalian? Pak Seko sudah lama sakit berat. Dia minta kami ke sini. Untuk mohon bantuan Bu Nina selamatkan dia. Ini, selamatkan orang? Ya, hanya gadis kecil yang datang. Numpang hidup di keluarga Fior. Dia bisa selamatkan orang? Matanya itu, kenapa ditutup kain? Seingatku, 1 tahun lalu, waktu Raffi bawa dia ke rumah lama, dan dia anggap buta. Sudah dipikirkan? Hukuman dari langit? Baru muncul, belum genap 3 bulan, tapi keluarga Fior sudah diambang kehancuran. Kalau pengorbanan nyawaku bisa selamatkan keluarga Fior dari musibah ini, aku rela. Setelah aku meninggal, keluarga Fior aku titipkan pada Bu Nina. Waktu kita bertemu setahun lalu, matamu masih baik-baik saja. Di pesta ulang tahun ini, kau malah tutup pakai kain putih. Kau nggak takut bawa sial? Nek Leni, maksud Anda setahun yang lalu dia belum buta? Benar. Setahun yang lalu matanya masih sehat. Kenapa sekarang? Aku mengerti. Mau terlihat spesial di pesta ini. Untuk tarik perhatian tamu penting? Cepat buka kain di matamu itu. Pantas saja di ruang ganti tadi, dia masih bisa tanya soal baju. Dia bahkan ganti baju duka. Ganti gaun pesta di atas nampan. Ternyata kau nggak buta. Nek, dia tinggal di rumah dan dilayani dengan baik. Sekarang malah pura-pura buta cari simpati. Masih muda, tapi penuh tipu daya. Karena Pak Sugi di sini, aku nggak akan permasalahkan soal kau berpura-pura buta. Cepat buka, penutup mata pembawa sial itu, lalu ikut dia pergi untuk selamatkan orang. Kalian gak pantas terima pengorbanan yang Raffi lakukan. Penutup di mata, awan kelam selimuti langit, aku jadi wasit takdir, menata ulang dunia. Pak Sugi, Bu Nina sepertinya memang punya ilmu hebat. Barusan tubuhku terasa dikendalikan setelah itu. Benarkah? Beneran nyata. Bu Leni berhati mulia. Sayangnya Bu Nina bilang harus tunggu sampai besok baru bisa tinggalkan keluarga Fior. Gimana ini? Bu Leni, Pak Seko sepertinya gak bisa tunggu sampai besok. Kalau gitu, suruh dia pergi hari ini. Kau nggak dengar perkataan Pak Sugi? Cepat buka kain itu dan pergi. Selamatkan orang. Kain ini kau boleh melepasnya. Asalkan kau sanggup tanggung hukuman langit yang menyusul setelahnya. Angkuh sekali. Raffi bersedia tampung kau. Dan kau merasa dirimu penting? Aku ini sudah lewati ujian hidup dan mati. Masa nggak sanggup tanggung akibat dari membuka kain itu? Kedamaian keluarga Fior saat ini ditukar dengan nyawa putramu. Begitu kain ini dibuka, hukuman langit akan segera turun. Konsekuensi ini kau belum tentu bisa tanggung. Saat ini keluarga Fior sangat makmur. Proyek datang tanpa henti, gimana bisa hancur? Aku rasa kau hanya takut sandiwaramu ini terbongkar, jadi kau terus cari alas. Elsa benar. Kau nggak mau buka? Biar aku saja. Nek, jangan. Ayah sudah berpesan, siapapun harus hormat pada Bu Nina. Kalau enggak, keluarga Fior akan ditimpa musibah besar.
Itu karena ayahmu. Asal bicara waktu sakit. Keluarga mana yang nggak pernah alami kesialan? Lepaskan aku. Aku nggak akan percaya. Satu kain penutup mata bisa pengaruhi nasib keluarga Fior. Begitu kain dilepas, keluarga Fior akan ditimpa musibah yang membukanya akan mati. Semua yang putramu korbankan dengan nyawanya akan jadi sia-sia. Kau sudah pikir baik-baik? Kau takuti siapa? Dengar, nyawaku ini sangat bandel. Neh, nggak boleh dibuka. Ibu, cepat pujuk nenek. Bu Nina sudah 1 tahun. Kau numpang hidup di keluarga Fior. Aku mau lihat dia punya kemampuan apa. Nenek. Aku sengaja buka kain ini. Aku mau lihat sendiri. Ini. Nenek. Aku sengaja buka kain ini. Aku mau lihat sendiri. Nah, ini. Wajah. Elsa, bukankah baik-baik saja tadi? Kenapa tiba-tiba ada petir? Apa sih itu diletakkan di situ sejak tadi? Kenapa bisa jatuh tiba-tiba? Hanya terdengar suara petir dan pecah beberapa vas bunga. Kenapa harus gitu heboh? Aku tahu kau nggak buta. Kau bahkan bilang, aku pasti akan mati. Keluarga Fior juga akan ditimpa musibah. Kalian semua sudah lihat. Kain penutup mata ini, aku yang melepaskannya. Aku lihat kau. Nenek. Nenek. Ibu. Sudah mati. Perkataannya jadi kenyataan. Bule ini benar mati tertimpa benda. Ini sangat misterius. Ini, Bu Nina ini sebenarnya siapa? Nenek, aku sudah bilang, jangan lepas kain itu. Kenapa kau nggak percaya padaku? Kenapa? Cepat panggil ambulans. Baik, segera. Kenapa bisa begini? Gak mungkin. Ibu sangat kuat. Penyakit aneh waktu itu, dan dia bahkan bisa lalui. Dia pasti akan selamat juga kali ini. Alka, ini hanya sebuah kebetulan, kan? Bu Nina, aku mau tolong nenekku. Nenekku nggak bermaksud buruk. Pak Sugi, ini sepertinya bukan kebetulan. Benturan di kepala, tengkorak retak. Sepertinya nggak bisa diselamatkan. Ini masalah serius. Cepat kabari Pak Andi. Baik. Kau bilang apa? Hanya dengan satu perkataan Bu Nina, bule ini langsung mati tertimpa lampu. Di acara ulang tahun itu. Waktu itu, Bu Nina berkata, kalau kain penutup matanya dilepaskan, keluarga Fior akan hancur. Pembuka kain itu pasti akan mati. Jadi bule ini pun membuka kain itu? Benar, bule ini membuka kain itu. Kurang dari 10 detik, dia pun tewas ditimpa lampu. Pak Andi, masih ada satu hal. Aku curiga Bu Nina punya ilmu gaib. Cepat hubungi Pak Sugi. Nggak peduli dengan cara apapun. Bu Nina harus dibawa ke kediaman Sera. Baik. Kakek, sepertinya Bu Nina ini bukan orang biasa. Anda pasti selamat. Dokter, cepat tolong nenekku. Dokter, gimana kondisi nenekku? Maaf, karena pendarahan hebat di otak, beliau sudah pasti meninggal. Siapkanlah acara pemakaman. Ibu, sudah mati. Benaran sudah mati. Perkataannya menjadi kenyataan. Nenek sudah meninggal. Kenapa pesta ulang tahun bisa jadi seperti ini? Begitu kain dilepas, keluarga Fior akan ditimpa musibah yang membukanya akan mati. Nenek buka kain itu. Langsung tewas di tempat. Selanjutnya giliran keluarga Fior. Bu Nina, perkataan Anda barusan. Apakah benar? Hukuman langit sudah tiba. Keluarga Fior akan lanjut dapat musibah setahun yang lalu. Jagalah diri baik-baik. Bu Nina, nenekku memang bersikap nggak sopan.
Dia sudah terima hukumannya. Aku mohon, jangan tinggalkan keluarga Fior. Aku wakili mereka sujud dan minta maaf. Arka! Sudah terlambat. Awalnya, aku nggak permasalahkan ini, tapi kalian tetap keras kepala dan memaksa kehendak. Akhir seperti ini, nggak bisa salahkan siapapun. Mulai sekarang, aku nggak akan injakkan kaki di sini lagi. Bu Nina, aku mohon jangan pergi. Ibu, cepat sujud dan minta maaf. Perkataan Bu Nina tadi sudah jadi kenyataan. Kalau nggak ingin lihat, keluarga Fior hancur. Hanya bisa memohon Bu Nina tetap tinggal. Ada banyak tamu di sini. Sebagai orang tua, aku harus sujud dan minta maaf padanya. Di mana letak harga diriku? Selain itu, aku juga nggak katakan sehal yang berlebihan. Nak, sudah di titik ini, nggak ada gunanya lagi. Berhenti. Ibu, kenapa kau nggak percaya padaku tadi? Kenapa? Aku sudah minta kau jangan paksa Bu Nina berlutut. Kenapa tetap memaksa? Saat aku minta kau bujuk nenek agar gak buka kain itu, kenapa kalian tetap mengujinya? Bu Nina sudah tinggalkan kita. Gak peduli pada kita lagi. Gimana ini? Gimana ini? Dia numpang hidup pada kita. Masih berani tinggi hati. Lagi pula, lampu itu sudah 7-8 tahun. Kualitasnya buruk. Tiba-tiba jatuh. Apa yang aneh? Berhenti. Jangan memohon padanya. Ibu. Bu Nina sudah mau pergi. Begitu keluar dari pintu ini, dia nggak akan kembali lagi. Biarkan dia pergi. Aku nggak percaya. Keluarga Fior benar-benar nggak bisa bertahan tanpanya. Nenek Leni hanya karena buka kain itu langsung tewas tertimpa. Aku barusan ingin dia pakai baju duka dan permalukan dia. Apa kau yakin? Tentu, aku yakin. Nggak mungkin. Ini hanya kebetulan. Liontin penenang sudah hancur. Nggak akan ada masalah. Besok, aku akan suruh orang untuk minta yang baru. Bu Elsa, apa maksudmu? Nggak apa-apa. Ku hanya bilang. Keluarga Fior punya banyak proyek dan berada di puncak kejayaan. Gimana mungkin karena satu perkataannya langsung membawa musibah besar. Kau juga merasa seperti itu. Aku juga merasa dia terlalu anggap dirinya penting. Bu Tika, kejadian hari ini nggak perlu dibawa perasaan. Kami masih ada urusan. Kalau gitu kami pergi dulu ya. Halo. Apa? Raffi, pada akhirnya, mereka tetap kecewakan kau. Hubunganku dengan keluarga Fior sudah usai. Mulai sekarang, hidup dan mati mereka bukan lagi urusanku. Begitu Bu Nina keluar dari kediaman Fior, langit langsung beri pertanda aneh. Nggak mungkin kebetulan. Sepertinya keluarga Fior akan hadapi musibah besar. Bu Nina, semua kejadian di kediaman Fior hari ini, aku melihat dengan jelas. Kalau keluarga Fior ragukan kemampuan Anda, gimana kalau kasih keluarga Sena satu kesempatan? Meminta bantuanku harus dibayar dengan harga yang setimpal. Apa keluarga Sena sanggup menanggungnya? Pak Andi berpesan, selama bisa undang Bu Nina, keluarga Sena akan berikan segalanya. Dia cukup berani bertaruh. Silakan. Apa itu benar? Bu Nina, dalam perjalanan ke kediaman Sena, baik, Bu Nina akan disambut dengan penghormatan tertinggi. Nggak akan ada kesalahan apapun. Pak Andi, Bu Nina sudah setuju untuk obati Pak Seko. Siapa sebenarnya Bu Nina? Kenapa dia bisa tentukan hidup dan mati seseorang? Kakek punya posisi yang tinggi, dia kenal banyak orang. Kalau sampai dia sendiri mau mengundangnya, pasti bukan orang biasa. Seluruh anggota keluarga Sena, cepat ikut aku ke gerbang utama untuk sambut kedatangan Bu Nina. Baik.
Bu Nina punya kemampuan hebat. Hanya dia yang bisa selamatkan kakek. Aku harap kalian hormat padanya. Jangan ada yang bersikap lancang. Baik, Menurutmu Pak Andi dan Pak Sugi terus memuja Bu Nina seperti makhluk suci, bahkan bisa tentukan hidup dan mati orang. Apa ada manusia seperti itu di dunia? Itu urusan Pak Andi. Kau melewati batas. Bu Nina, silakan turun. Ini tata krama. Dinasti sebelumnya dengan arti hierarki yang ketat. Ini sudah dihapus sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi gerakan Bu Nina masih terlihat sangat alami. Pak Andi, tata krama ini identitasnya pasti biasa. Pak Andi, ini adalah Bu Nina. Keluarga Sena sudah lama nantikan kedatangan Bu Nina. Awan hitam menggulung. Ajal nggak bisa dihindari. Pantas saja. Seko minta kalian memanggilku. Bangunlah. Bukan kepala pelayan yang beritahu. Dari mana dia tahu? Kakek yang suruh orang jemput dia. Bu Nina, kakekku sudah sakit parah berhari-hari. Semua dokter bilang gak ada harapan. Aku mau ikut aku ke dalam dan selamatkan dia. Nggak buru-buru. Peraturanku, kau harusnya tahu. Peraturan apa? Pak Andi. Pak Andi, selama tinggal di keluarga Fior, Bu Nina pakai kain sutra terbaik, makanannya juga langka dan mewah. Semuanya setara dengan kebutuhan Kaisar. Kalau keluarga Sena mau tahan dia, harus layani dia dengan standar tertinggi. Ini bukanlah masalah. Tapi apa maksud dari semua ini? Dalam perjalanan, aku tanya pada Bu Nina. Dia hanya bilang, inilah harga tertinggi yang bisa dibayar. Manusia biasa untuk ubah takdir. Kalau manusia mau ubah takdir, perlu darah dari keluarga saudara, satu nyawa, ditukar satu nyawa. Nyawa Raffi nggak cukup untuk selamatkan semua orang. Di keluarga Fior, hanya bisa ditukar dengan harta duniawi. Bu Nina, Kalau keluarga Sena mau selamatkan Seko, pengorbanannya nggak sanggup dipikul oleh cucunya sendiri, hanya bisa diganti dengan harta duniawi. Bu Nina, asalkan bisa selamatkan kakekku. Gak peduli apapun pengorbanannya. Aku rela. Silakan masuk. Aku. Pembangkang. Kalau dia nggak beli barang antik itu, gimana bisa terkena penyakit aneh? Gimana sekarang? Bu Nina nggak mau tinggalkan keluarga Fior. Apa putraku hanya bisa tunggu ajal? Setidaknya kau masih punya beberapa anak. Lihatlah aku. 3 generasi keluarga Hugo, semua keturunannya nggak ada satupun yang hidup lebih dari 1 tahun. Sekarang cucuku satu-satunya akan genap 1 tahun. Menurutmu, apa yang bisa aku lakukan? Selama Bu Nina nggak tinggalkan keluarga Fior, kita semua. Ini aku cepat bicara. Kau bilang apa? Bu Nina sudah tinggalkan keluarga Fior? Baik, aku mengerti. Oh ya, pantau terus. Kalau ada perubahan, segera hubungi. Tunggu, apa yang dibilang? Kenapa tertawa? Cepat katakan. Keluarga Fior yang bodoh itu demi menjilat keluarga Sena. Mereka singgung Bu Nina. Di acara ulang tahun itu, mereka buat Bu Nina pergi.
Ada hal seperti itu? Ini nyata. Pak Sugi yang bawa Bu Nina pergi. Sekarang mungkin sudah tiba di kediaman Sena. Bukankah ini pertolongan dari langit? Setelah Bu Nina pergi dari keluarga Fior, cucu sulungku sudah pasti selamat. Ayo! Pengawal, siapkan mobil. Mau rebutan denganku? Minggir, aku yang kasih informasi. Putraku paling parah, jangan rebutan denganku. Aku harus duluan temui Ibu Nina. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Pergi ke kediaman Sena. Cepat. Nyonya, semua tamu sudah diantar pulang. Aku sudah ingatkan mereka. Semua kejadian di pesta tadi. Nggak boleh disebarluaskan. Aku mengerti. Pergilah. Barusan, direktur proyek telepon aku, tapi baru berdering 2 kali sudah ditutup. Aku telepon balik, tapi nggak diangkat. Perasaanku nggak enak. Kau benaran percaya perkataannya? Apa keluarga Fior akan ditimpa musibah? Aku nggak tahu. Tapi setelah dia pergi, pengeluaran keluarga kita akan jauh lebih ringan. Itu sudah pasti. Ibu, waktu Bu Nina datang, kau anggap dia Dewi Keberuntungan. Semua yang terbaik, kau kasih untuknya. Baru setahun berlalu, kenapa kau jadi begitu perhitungan? Dewi Keberuntungan? Keluarga Fior bisa sampai di titik ini. Itu semua karena hasil kerja keras kita sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Kau bilang apa? Tanah untuk taman hiburan di pinggir kota. Di bawahnya ada makam kuno. Di mana direktur kalian? Apa yang dia kerjakan? Masalah sebesar ini, kenapa baru dikasih tahu? Makam itu rusak parah. Semua direktur proyek sudah dibawa polisi 1 jam yang lalu. Apa? Gimana kondisinya sekarang? Dihentikan paksa? Berarti proyek triliunan itu semuanya lenyap begitu saja? Hancur total? Uangku. Ini gimana bisa ada makam kuno? Perkataannya jadi kenyataan. Perkataan Bu Nina mulai terbukti satu persatu. Mulai dari nenek tewas tertimpa lampu, sekarang proyek juga bermasalah. Nggak mungkin. Ada apa? Butika, ini gawat. Terowongan kereta yang kita tangani tahun lalu ambruk. Ada 1 gerbong kereta terkubur di dalamnya. Butika, hal ini sudah masuk berita utama. Pemerintah sudah keluarkan surat resmi untuk batalkan semua kerjasama dengan grup Fior. Nggak. Ini semua nggak nyata. Ibu, yang kau lihat hanyalah kain sutra dan teh mahal yang diminta Bu Nina. Tapi kau nggak pernah berpikir semua milik keluarga Fior saat ini adalah berkat Bu Nina. Ini jelas-jelas hasil kerja kerasku sendiri. Ibu, kau kenapa? Gawat, sepertinya ada yang sangkut di tenggorokan. Ini pasti karena Bu Nina. Perkataannya sudah mulai terbukti. Enggak. Yang membuka akan mati, keluarga ini akan hancur. Gimana ini? Ini bukan saatnya nangis. Ayo, antar ibu ke rumah sakit. Kita bertahanlah. Ibu nggak apa-apa, bertahanlah. Kita segera sampai di rumah sakit. Ibu, kan? Nggak mungkin gitu, kebetulan kan? Nenek baru meninggal. Ibu nggak akan meninggal. Belok sedikit sudah sampai rumah sakit. Awas. Sili cepat sadar. Sili cepat sadar. Ibu, kenapa bisa gini? Jangan takuti aku. Halo, ini 120, ada kecelakaan. Cepat datang. Ibu, bertahanlah. Ambulans segera tiba. Ahka, aku sudah percaya padamu.
Ini semua karma. Cepat pergi ke kediaman Sena di ibu kota. Minta Bu Nina kembali. Cepat. Bu Nina, sebelah ini adalah kamar tidur kakekku. Kondisinya kritis, kami mohon. Jangan buru-buru. Karena aku sudah datang, penyakitnya bisa diobati kapan saja. Persiapkan air mandi dulu. Baik, kalau gitu, Anda istirahat dulu. Aku akan minta Pak Sugi siapkan sekarang. Baik. Tunggu. Bu Nina, ada perintah lain. Sebelum mandi, nyalakan Gaharu Laura kelas 1 di dalam kamar. Gaharu Laura kelas 1? Untuk mandi saja harus nyalakan. Gaharu Laura yang harganya hampir 2 miliar per gram? Air mandinya harus diambil dari air mata Gunung Saka yang muncul bulan Juli. Air Gunung Saka. Sangat sulit didapat. Apalagi air khusus di bulan Juli. Pak Andi bahkan gak rela pakai air itu untuk seduh teh. Dia justru pakai itu untuk mandi. Kain pakaianku mulai sekarang harus terbuat dari sutra es, semua dijahit tangan. Permintaanku, apa bisa dipenuhi? Ini bukan tamu, tapi seperti leluhur. Kepala keluarga juga nggak seboros ini. Hakande, ini. Pergi. Bisa, Bu Nina, akan aku atur sekarang. Bawa pergi. Baik. Bu Nina, masih belum puas? Izin menjawab. Bu Nina bilang gak layak dipandang. Apa? Ini porselen putih terbaik? Juga nggak layak baginya. Sangat sulit dilayani. Iya, ini hanyalah masalah kecil. Yang paling penting, kapan dia bersedia untuk obati Pak Seko? Pak Andi, gimana kalau desak dia untuk obati dulu? Nggak perlu. Aku percaya pilihan kakek. Pergi ke brankas dan ambilkan. Set Teko Kuina, koleksiku untuknya. Baik. Bukan. Pak Andi, Teko Kuina itu belum pernah Anda pakai. Gimana bisa dikasih ke Bu Nina? Lagi pula, di dunia ini mana ada yang belum tunjukkan kemampuannya. Sudah minta dilayani seperti tamu agung? Maaf Pak Andi, aku terlalu lancang. Pak Andi, ada tamu yang akan tiba. Mereka adalah keluarga-keluarga hebat dari 5 provinsi besar dipimpin oleh keluarga Zaka. Mereka sudah dalam perjalanan. 5 keluarga hebat dari wilayah tengah. Bisa kuncangkan setengah wilayah tengah. Kenapa mereka datang bersamaan? Mereka ada bilang, tujuannya? Nggak ada. Ini bukan hal sepele. Semuanya ikut aku ke gerbang utama. Oh iya, sisakan 2 orang untuk layani Bu Nina. Apapun yang dia minta, usahakan untuk dipenuhi. Baik, Pak Andi. Keluarga hebat dari 5 provinsi ini nggak pernah berhubungan dengan keluarga Sena. Kenapa tiba-tiba datang berkunjung? Jangan. Mereka datang untuk Bu Nina. Gimana mungkin? Masa mereka harus cari leluhur untuk dilayani di rumah mereka? Pak Ken, Teko Kuina sudah diterima Bu Nina. Tapi untuk tehnya, dia kurang puas. Banyak maunya. Pergi, ambilkan teh rosso ratusan tahun yang tersisa di rumah untuknya. Baik. Kenapa lagi? Teh rosso sudah diterima Bu Nina, tapi dia bilang kurang banyak. Mau minta lagi. Nggak cukup. Itu 50 gram, bukan 1 gram. Itu cukup sampai besok. Bu Nina bilang, dia hanya minum seduhan kedua. Banyak maunya. Dia benaran anggap dirinya leluhur. Baiklah, aku akan pergi temui dia. Kak Ken, jangan lupa apa perintah Pak Andi pada kita tadi. Apapun permintaan Bu Nina, harus kita penuhi. Sejak dia datang, minta ini, minta itu. Ini kurang. Itu nggak layak. Teh rosso ratusan tahun, aku bahkan belum pernah coba. Tapi dia hanya minum seduhan kedua. Kalau bukan pilih-pilih, kalau bukan tamak, lalu apa? Minggir, Kak Ken. Bu Nina, Anda sudah mandi, sudah minum teh juga. Kapan Anda akan obati Pak Seko?
Waktunya belum tiba, santai saja. Waktunya belum tiba, atau Anda nggak yakin bisa? Obati penyakit saja. Nggak perlu ditunda terus. Sudah cukup. Bu Nina, kami bukan meragukan kau. Hanya saja, nggak ada aturan terima bayaran sebelum bekerja. Kalau gitu, kalian salah cari orang. Benar. Aku nggak sangka undang, Bu Nina harus siapkan. Gaharu Lora kelas 1. Mandi harus pakai air gunung Saka. Minum teh harus pakai daun teh ruaso. Gak disangka Anda datang untuk dianggap leluhur. Kalau keluarga Sena nggak sanggup penuhi ini, silakan suruh Hanji cari orang lain saja. Bu Nina, Anda datang untuk obati Pak Seko. Tapi penyakitnya belum diobati. Kau sudah pakai banyak. Barang bagus keluarga Sena. Nggak pantas kalau pergi gitu saja. Memang nggak pantas. Tadi dia pegang sesuatu. Dari mana barang itu? Kak Ken, Pak Sugi susah payah undang dia ke sini. Kalau dia pergi, gimana kita jelaskan ke Pandi? Aku nggak percaya dia berani pergi. Sekarang, aku dan keluarga Sena nggak lagi berhubungan. Bu Nina, Anda kira hanya dengan dupa biasa ini bisa bayar lunas semua yang kau terima? Bukan itu maksud Kak Ken. Keluarga Sena nggak peduli dengan materi. Hanya saja kondisi kakek sangat kritis. Bu Nina, bisakah Anda obati kakek dulu? Aku dan keluarga Sena sudah putus hubungan. Ingin minta bantuanku lagi? Meski bersujud 9 kali, kalian belum tentu bisa temui aku. Suruh Andi cari orang lain saja. Suruh Andi cari orang lain saja. Bu Nina, aku... Bukankah Bu Nina baru keluar? Kemana dia? Kak Ken, kau terlalu gegabah tadi. Aku gegabah? Kenapa kau nggak bilang? Dia keterlaluan. Itu juga urusan Pak Andi. Bu Nina sudah marah dan pergi. Gimana kita jelaskan ke Pak Andi? Paman, silakan masuk. Kakekku nggak begitu sehat, nggak bisa terima tamu. Mohon maklum ya. Silakan istirahat dulu. Nggak apa-apa. Kalau duduk, kami nggak perlu duduk. Kami hanya... Dengar Pak Seko, sedang sakit, kami datang untuk jenguk dia. Kalau bisa ketemu Bu Nina, aku akan rebut dia dari keluarga Sena. Jangan tertawa. Kenapa? Jangan sampai mereka tahu kita datang untuk rebut orang. Paman, awalnya kami ingin menolak. Tapi, Pak Andi, kenapa kalian ke sini? Bukankah aku suruh jaga Bu Nina? Bu Nina sudah pergi dari kediaman Sena. Meninggalkan kediaman Sena. Apa yang terjadi? Minum teh saja banyak menuntut. Harus teh rosso ratusan tahun. Aku beneran gak tahan lagi. Jadi aku tegur dia. Tapi dia langsung suruh kita cari orang lain saja. Lalu Herji. Pak Andi, Kak Ken juga peduli dengan kondisi kakek. Ingin Bu Nina sejarah obati. Gak disangka Bu Nina bisa tersinggung. Kurang ajar. Pak Andi, jangan marah. Kami bukan punya maksud buruk pada Bu Nina. Tapi dia beneran keterlaluan. Dia pakai banyak barang milik keluarga Sena. Sebelum pergi, dia hanya tinggalkan dupa ini. Sebagai tanda pemutus hubungan. Kau. Ini. Dupa? Apa itu? Nggak tahu. Tapi, kalau itu barang dari Bu Nina, pasti bukan barang biasa. Sekelompok orang bodoh. Mereka berhasil undang Bu Nina ke sini, tapi nggak bisa pertahankan dia. Ini juga hal bagus. Kalau Bu Nina tinggal di kediaman Sena, kita pasti nggak punya peluang, kan? Harus pikirkan cara untuk dapatkan dupa yang ditinggalkan Bu Nina. Benar. Kalian bilang, Bu Nina tinggalkan dupa ini untuk putuskan hubungan dengan keluarga Sena dan minta kita cari orang lain? Benar. Dasar bodoh. Apa gunanya dupa ini? Aku butuh orangnya.
Kakek sudah sebut namanya. Harus dia yang obati. Tapi kalian... Orangnya sudah datang, tapi kalian malah usir dia pergi. Pak Andi, kalau Bu Nina sudah pergi, nggak ada gunanya salahkan dia. Lebih baik pikirkan, gimana cara tutup kerugian ini. Apa maksud Paman? Jujur saja, dupa ini sangat mirip dengan dupa pertama yang aku bakar saat ayahku meninggal. Nah, gimana kalau jual ke aku? Biar bisa obati rasa rinduku. Kau mau beli ini? Dupa ini terlihat biasa saja. Keluarga Zaka juga baik-baik saja. Untuk apa beli dupa ini? Aku rela bayar 20 miliar. 20 miliar? Hanya untuk beli dupa yang gak berharga ini? Pak Andi, lebih baik jual dupa ini padanya. 5 keluarga ini tiba-tiba datang ke sini dan gak jelaskan apa tujuan mereka. Sekarang malah mau beli dupa yang ditinggalkan Bu Nina. Apakah ada yang salah? Mungkin akan kecewakan Paman. Dupa ini 60 miliar. $100 miliar ditambah kontrak properti senilai 1 triliun. Nak, tolong bantu aku. Bantu aku obati rasa rindu ini. Bisa? 100 miliar dengan kontrak properti senilai 1 triliun. Enggak hanya dupa. Ini sudah bisa beli 500 gram gaharu lora. Pak Tino ini beneran gila. Tapi keluarga Zaka akan lepaskan lahan di pusat Provinsi Nara untukmu. Nah, ini cuma sebatang dupa. Apa kau harus perhitungan gini? 100 miliar, kontrak senilai 1 triliun, dan juga lahan di pusat Provinsi Nara. Aku memang gak ada alasan untuk menolak. Terima kasih, nak. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kami juga ada urusan. Nggak perlu diantar. Pak, ini. Kenapa aku merasa kehilangan sebuah barang yang sangat penting? Itu hanya dupa biasa, nggak sebanding dengan pemberian keluarga Zaka. Tino, cepat berikan dupanya. Dupa ini hanya 1. Kau nggak boleh ambil sendiri. Ini, kau punya banyak anak. Mati 3 juga nggak masalah. Apa maksudmu? Tolong berbaik hati, ngalah untukku. Itu. Dari tawaran barusan, aku akan kasih 2 kali lipat. 2 kali lipat? Cepat berikan dupa itu. Kenapa harus kau duluan? Kau kasih 2 kali lipat, aku kasih 3 kali lipat. Kau, Tino, kita paling dekat. Dupa ini berikan padaku. Bukan. Berikan padaku. Jangan ribut. Kenapa ribut? Gak takut keluarga Sena menyesal? Apa kalian tahu dupa ini buat apa? Hanya bisa rebut. Gak peduli apa gunanya. Selama itu peninggalan Bu Nina, kau harus bagi aku setengah. Benar? Bu Nina punya keahlian hebat, juga bisa hidupkan orang mati. Benda yang dia tinggal pasti nggak biasa. Dupa ini aku juga mau. Jangan rebutan lagi. Sudah cukup. Bagi rata. Masing-masing dapat 1/5. Baik. Lihat baik-baik. Berhenti. Tunggu sebentar. Singkirkan tanganmu. Silakan pakai alat ukur. Ini baru benar. Geser sedikit. Nggak akan kurang. Meski nggak tahu apa fungsi dupa ini, tapi nggak masalah. Selama Tino punya, aku juga harus punya. Bu Nina, aku Arka dari keluarga Fio. Aku mohon maafkan kesalahan kami dan selamatkan keluarga Fio. Arka, keluarga Fior dari kota Kana. Sepertinya iya. Mohon maafkan kesalahan kami, selamatkan keluarga Fio. Mohon maafkan kesalahan kami, selamatkan keluarga Fior. Mohon maafkan kesalahan kami,
Selamatkan keluarga Fior. Mohon maafkan kesalahan kami. Selamatkan keluarga Fior. Gimana kondisi keluarga Fior? Baru dapat kabar 1 menit yang lalu. Keluarga Fior sudah jatuh. Kau bilang apa? Begitu Bunina tinggalkan keluarga Fior, tim proyek langsung dapat perintah. Penghentian dan terowongan juga ambruk. Baik, aku mengerti. Terus awasi kondisi keluarga Fior. Tunggu, gimana kondisi keluarga Fior? Keluarga Fior sudah runtuh ya. Apa? Saat Butika minum air, dia tersedak koin. Ketika ke rumah sakit, mereka alami kecelakaan serius. Kondisinya masih belum jelas. Nggak disangka. Bunina baru setengah hari tinggalkan keluarga Fior. Keluarga Fior yang jaya itu. Nggak bisa. Aku harus segera. Cepat, pergi ke kaki Gunung Loren. Aku harus jadi yang pertama memohon pada Bunina. Silakan ulangi perkataan Bunina sebelum pergi. Dia bilang, dia sudah putus hubungan dengan keluarga Sena. Kalau mau minta bantuannya lagi, meski keluarga Sena bersujud 9 kali, belum tentu bisa temui dia. Dia juga suruh Pak Andi cari orang lain saja. Pak Andi, Bunina sangat tinggi hati dan terlalu sombong. Aku nggak percaya di dunia ini hanya dia yang bisa selamatkan kakek. Keluarga Sena harus bersujud 9 kali untuk mohon padanya. Ini terlalu sombong. Pak Andi, menurutku, lupakan saja. Pak Andi, Arka datang berkunjung. Arka? Siapa dia? Putra keluarga Fior di kota Kana. Keluarga Fior yang buat Bunina marah dan pergi? Untuk apa dia ke sini? Datang untuk minta Bunina kembali. Setengah jam yang lalu, keluarga Fior runtuh. Runtuh? Nggak hanya itu, saat Butika minum air, dia tersedak koin. Dalam perjalanan ke rumah sakit, mereka kecelakaan. Nasibnya belum jelas. Ini? Begitu kain dibuka, yang membuka akan mati. Keluarga Fior akan kacau. Semua jadi kenyataan. Semua ini karena kalian berdua. Kalau terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan ambil nyawa kalian. Siapkan mobil. Baik. Bawa 2 orang bodoh ini. Bersujud 9 kali, minta maaf pada Bunina. Kak? Di mana Bunina? Kau sudah bujuk Bunina untuk pulang? Cepat bicara. Enggak. Bunina enggak ada di kediaman Sena. Habis sudah. Kita semua habis. Kenapa bisa begini? Keluarga yang baik-baik saja. Kenapa bisa hancur seperti ini? Ini semua salahku. Aku terlalu perhitungan. Hingga Bunina pergi. Ini semua salahku. Cepat minggir. Kondisi pasien kritis harus segera ditangani. Elsa. Itu sepertinya baju Elsa. Apa itu Elsa? Kenapa dia? Tahu kenapa pasien ini? Tabung gas di rumahnya meledak. Dia luka bakar parah. Saya sudah ditangani. Luka bakar parah? Elsa juga jadi korban. Leontin penenang. Waktu dia bersikap nggak sopan pada Bunina, Leontinnya langsung hancur. Aku harusnya sadar dari awal. Leontin penenang apa? Ibu, waktu itu Elsa kira Bunina buta. Jadi waktu pesta, dia ganti gaunnya dengan baju duka. Apa? Waktu itu, Leontin penenang yang dipakai Elsa. Tiba-tiba Pekka. Sejak saat itu, Elsa terus merasa sial. Bunina, kau pakai penutup mata itu tiap hari, pasti sudah kotor. Biar aku lepas, ganti yang baru. Elsa! Elsa, kau baik-baik saja? Sakit sekali. Awalnya aku kira ini hanya kebetulan. Ternyata ini balasan. Ini balasan karena kami singgung Bunina. Ibu, aku nggak ingin mati. Kita harus gimana? Dengarkan aku. Baik. Keluarga Fior melakukan kesalahan besar. Musibah sudah di depan mata. Bunina punya
kemampuan hebat. Hanya dia yang bisa selamatkan keluarga Vio dari musibah ini. Ingatlah, mulai sekarang semua harus dengar kata Bu Nina. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku sudah ingatkan, tapi kau nggak mau dengar. Sekarang jadi gini. Telakat saja dia. Aku ini buta pada kebenaran. Hanya peduli dengan keuntungan. Aku salah karena nggak mau rendahkan diri untuk minta maaf. Ini salahku. Aku sudah kecewakan amanat yang dititipkan Raffi. Ini semua salahku. Ibu. Ini semua salahku. Nggak bisa. Kita nggak bisa duduk diam. Nggak bisa. Pergi. Siapkan mobil. Aku akan... Dengan tubuh yang lumpuh ini, aku akan pergi. Minta maaf pada Bu Nina. Cepat. Usiamu sudah gitu tua, kenapa harus layani sendiri? Hamba baru 80 tahun, ini usia yang pas untuk memperkuat tubuh. Lagi pula, bisa layani Anda secara langsung adalah impian yang mustahil bagi banyak orang. Kau benaran tulus. Dia puji aku. Terima ini. Terima kasih, Bu Nina. Kalau boleh tahu, benda berharga apa yang ada di dalam? Dupa Lojin. Aku lihat hidupmu nggak lama lagi. Bakalah dupa ini, umurmu bisa tambah 2 tahun. Terima kasih atas hadiah ini. Hamba berterima kasih atas hadiah ini. Nggak disangka, ini Dupa Lojin. Ini bisa perpanjang umur, juga harta karun, yang bisa obati semua penyakit di dunia ini. Beberapa tahun lalu, aku mengidap penyakit berat. Hidupku nggak lama lagi. Untungnya, sahabatku dengan berat hati memberi aku sedikit Dupa Loin. Makanya aku bisa hidup sampai sekarang. Hans, kau sudah baik kan? Kau ini sebatang utuh. Sangat beruntung. Kalau dibawa balik ke ibu kota, bisa bikin iri semua pria tua itu. Bu Nina, sepertinya ada tamu. Apa hamba perlu siapkan teh berusia 300 tahun? Teh Gana yang baru saja hamba dapat beberapa hari lalu. Abaikan saja. Bu Nina, aku Tinozaka dari wilayah tengah. 3 bulan lalu, anakku menderita penyakit langka. Kondisinya kritis. Aku dengar Bu Nina berkemampuan hebat. Aku ingin mohon bantuan Bu Nina untuk selamatkan putraku. Pak Andi, keluarga Sena adalah keluarga terhormat di Provinsi Nara. Bersujud 9 kali untuk memohon, kalau tersebar, bisa merusak reputasi. Begini saja, aku akan pergi minta maaf. Anggap saja, kita kasih Bu Nina kesempatan juga. Reputasi keluarga Sena sudah hancur sejak kau bersikap nggak sopan pada Bu Nina. Pak Andi, meski Bu Nina punya kemampuan hebat, tapi keluarga Sena juga keluarga yang sangat terhormat. Ini, kalau soal bersujud ini tersebar luas, sangat memalukan. Benar, Pak Andi. Demi reputasi keluarga Sena. Lebih baik, kami beranikan diri memohon bantuan Bu Nina. Tolong selamatkan nyawa keturunan kami. Siapa yang teriak? Pak Andi, suara ini sangat familiar. Pak Andi? Bukankah itu 5 orang yang datang ke rumah semalam? Kenapa mereka di sini? Bahkan bersujud di sana. 5 pemimpin dari keluarga terhormat di wilayah tengah. Pak Andi, apa yang terjadi dengan kelima pemimpin itu? Kakekku nggak begitu sehat, nggak bisa terima tamu. Mohon maklum ya. Nggak apa-apa. Kami juga nggak perlu duduk. Kami dengar Pak Seko. Jatuh sakit, kami datang jenguk dia. Pantas saja mereka bisa datang ke kediaman Sena tanpa alasan. Ternyata
bukan untuk jenguk kakek. Rebut Bunina adalah alasan yang sebenarnya. Mereka datang untuk rebut orang? Sepertinya kemampuan Bunina jauh di atas bayangan kita. Cepat bersujud dan mohon pada Bunina. Jangan sampai mereka berlima dahului kita. Baik. Keluarga Senap datang untuk minta maaf pada Bunina. Keponakan mereka baru saja usir Bunina kemarin. Hari ini nggak perlu datang untuk dipermalukan lagi, kan? Nggak seperti kelima paman yang nggak tahu malu. Rebut orang sampai ke kediaman Sena. Ibu, kita hampir tiba di kediaman Bunina. Apapun yang dia minta, keluarga Fior harus setuju. Ibu mengerti. Asalkan dia mau kembali. Kalaupun ibu yang sudah tua dan lumpuh ini harus berlutut minta maaf dan suguhkan teh untuknya, aku juga sanggup. Kak, aku juga bisa lakukan hal yang sama. Yang penting kalian sudah sadar. Siapa yang berlutut di depan pintu? Aku nggak tahu malu. Keluarga Sena yang benar-benar nggak tahu malu. Baru saya usir Bunina kemarin. Sekarang sudah datang, minta maaf. Nggak sebanding dengan kalian berlima. Waktu datang ke kediaman Sena, sama sekali nggak sebut soal Bunina. Setelah pergi dari kediaman Sena, langsung ke Gunung Loren buat rebut orang. Ini salah keluarga Sena. Mata dan hati buta, benar-benar bodoh. Kalian berlima ikut campur urusan orang, nggak punya etika. Bunina orang yang bermartabat, nggak akan balik ke keluarga Sena. Cepat pergi dari sini. Bunina berhati mulia, nggak akan abaikan orang sakit. Kalian yang seharusnya pergi. Ini, pewaris keluarga Sena, Andi Sena. 5 pemimpin dari keluarga terhormat di wilayah tengah. Mereka ini bisa guncangkan satu provinsi dengan mudah. Gimana bisa berlutut di sini? Mereka datang untuk memohon. Bunina sehebat itu. Aku kira kedatangan teman, ternyata 3 orang yang nggak tahu malu. Kenapa? Keluarga Fior sudah dapat karma, jadi ingin minta Bunina kembali? Sungguh memalukan. Bunina, keluarga Fior sudah tahu salah. Kami datang untuk berlutut dan minta maaf. Kami mohon. Pak Andi, pintu ini kenapa terbuka sendiri? Segala sesuatu di dunia sudah ada takdirnya. Aku nggak ingin ikut campur. Silakan pulang. Bunina, keluarga Fior sudah terima hukuman yang pantas. Kami mohon, selamatkan keluarga Fior. Kami mohon, selamatkan keluarga Fior. Hidup dan mati keluarga Fior bukan urusanku. Pulanglah. Bunina, aku benaran sudah tahu salah. Aku minta maaf. Bunina pasti lapang dada. Kau mana tahu salah. Jelas karena takut mati. Cepat pergi. Jangan kotori mata Bunina. Siapa kau? Keluarga besar di ibu kota. Pak Hans Beru. Orang sekelas itu, gimana bisa muncul di sini? Jadi ini dari keluarga Beru. Aku Hans Beru, hanyalah pelayan pribadi Bunina. Pelayan? Pelayan? Mana sehebat Butika, sampai paksa Bunina sujud hormat pada kau di pesta. Kau adalah keluarga Beru dari ibu kota. Kau jadi pelayannya. Bisa jadi pelayan Bunina adalah keberuntungan. Nggak seperti keluarga Fior, bodoh dan nggak tahu apa.
sia-siakan pahala seumur hidup dan nyawa Raffi. Nyawa Raffi? Apa maksudnya? Setahun lalu, Raffi korbankan nyawanya demi kelahiran Bu Nina, buat bantu keluarga Fior lewati masa sulit. Kalian nggak hargai, ya sudah. Tapi malah berani kurang ajar sama Bu Nina. Benar-benar, pantas mati. Pantas mati. Pantas mati. Pantas setahun lalu Raffi mati tanpa sebab. Ternyata... Maaf. Raffi. Maaf. Aku pantas mati. Aku nggak nurut pada nasihat. Aku merusak keluarga Fior. Aku penghancur keluarga Fior. Pantas sebelum mati ayah bilang, apapun harus utamakan Bu Nina. Ternyata begitu. Ternyata ketenangan keluarga Fior setahun ini ditukar dengan nyawa ayah. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Keluarga Fior berakhir seperti ini. Semua akibat kita sendiri. Kita memang pantas. Bu, ayo pergi. Aku nggak punya otak. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Ternyata harga lahirnya Bu Nina sebesar itu sampai harus bayar pakai nyawa Raffi. Sungguh sial. Kalian beberapa juga cepat pergi. Bu Nina suka ketenangan. Karena dia suruh kalian pergi, dia pasti nggak akan terima kalian. Aku Andi dari keluarga Sena di Provinsi Nara. Dalam hidup ini, rela jadi pelayan Bu Nina demi selamatkan nyawa kakekku. Pak Andi, kau ngapain? Berdiri. Keputusanku sudah bulat. Mundur. Semoga Bu Nina izinkan. Dasar bocah nggak tahu malu. Bisa-bisanya mau rebut posisiku. Bu Nina, tolong jangan setuju. Masuk. Bu Nina. Sudah terlalu cepat panggil. Bukan asal orang. Boleh ikut denganku. Bu Nina, maaf. Bocah sok ramah, malah rebut tugasku. Semuanya bukan orang baik, hanya tahu rebut Bu Nina dariku. Bu Nina, tunggu sebentar. Kalau gitu berarti kita bahkan nggak punya hak jadi pelayan. Lihat kemampuannya baca situasi. Generasi muda gantikan yang tua. Kau sudah lolos. Ayo pergi ke rumah keluarga Sena. Lihat kakekmu. Terima kasih atas izin Bu Nina. Tetap saja nggak bisa banding dengan Pak Andi. Benar-benar nekat. Kau kira hanya modal nekat sudah cukup untuk jadi pelayan Bu Nina? Bagus, lupakan saja. Keluarga Sena bisa dapatkan Bu Nina. Takutnya ke depan derajatnya pasti naik. Benar.
Tapi untung usaha kita seharian nggak sia-sia. Dupa itu dari mana kau dapat? Ini pemberian Bu Nina pada keluarga Sena. Dia nggak ngerti barang bagus, jadi aku beli. Kenapa? Jual ke aku. Berapa harganya? Aku sudah anggap ini barang pusaka. Nggak jual. Pak Beru. Dari pergerakanmu, sepertinya kau tahu khasiatnya. Ini adalah dupa login. Ini bisa bikin panjang umur dan sembuhkan segala penyakit langka. Kalian bahkan nggak tahu khasiat. Cepat jual kasih aku. Bisa sembuhkan segala penyakit dan bikin panjang umur. Pak Beru, generasi keluarga Hugo kita nggak ada yang hidup lewat setahun. Dupa ini bisa buat para cucuku hidup sampai besar. Kau sudah terlalu remehkan barang dari Bu Nina. Dupa ini bisa hilangkan kutukan keluarga Hugo yang nggak bisa punya keturunan selama 3 generasi. Apa-apaan? Terima kasih info Pak Beru. Akhirnya cucuku punya harapan lagi. Terima kasih Pak Beru. Anakku juga sudah ada harapan. Ngapain bengong lagi? Cepat pulang dan nyalakan dupa. Baik. Tunggu aku. Aduh. Ceroboh. Ngapain aku kasih tahu khasiatnya? Pasti nggak bakal kebeli lagi. Ya. Ini dupa login. Benaran manjur? Begitu dinyalakan, anak kita bisa hidup. Ini kata dari Pak Beru, dari ibu kota. Dupa ini dapat hapus semua penyakit langka di dunia. Anakku, semoga lekas sembuh. Andi dari keluarga Sena yang nggak tahu malu itu sudah dekati Bu Nina. Keluarga Zaka, hanya sisa kau yang masih muda dan belum nikah. Wajahmu lumayan tampan, kau harus buat keluarga Zaka bangga. Ayah. Ibu. Nak. Akhirnya kau bangun. Kau koma berhari-hari. Benaran buat ibu takut. Jangan ngoceh lagi. Nak, waktunya sudah mepet. 4 keluarga lain sudah bergerak. Kau cepat pakai baju dan pergi. Jadi pelayan Bu Nina. Ayah, Apa kau bilang? aku jadi pelayan? Benar. Memang kau yang cocok. Aku, bocah dari keluarga Sena. Sudah mulai dekati Bu Nina. Sebentar lagi, keluarga Sena makin berjaya. Kita nggak bisa kalahin keluarga Sena, tapi minimal harus menang dari Paman Ray dan 3 keluarga lainnya. Cepat berdiri. Bu, apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Ngapain bengong lagi? Cepat pergi. Bu Nina suruh kita semua pakai benang sutra ini. Gak tahu apa gunanya. Jangan peduli berguna atau enggak. Karena Pak Andi sudah akui Bu Nina sebagai majikannya. Bu Nina pasti nggak akan rugikan kita. Bersujud. Keluarga Sena mohon pada Bu Nina di rumah takdir Pak Seko. Pak Seko sudah di ujung tanduk, hanya darah murni yang bisa selamatkan nyawanya. Apakah kalian sudah siap bayar harga ini demi Pak Andi? Keluarga Sena siap lakukan apapun. Benang sutra di tangan kalian bisa bantu kalian lewati malam ini.
Jangan sampai dilepas. Kalau enggak, kalian bisa terluka, bahkan mati. Apa semuanya paham? Kami ngerti. Setelah malam ini, aku akan mulai obati Pak Seko. Silakan pergi. Baik. Bu Nina, kalau mau selamatkan kakekku, perlu pakai nyawaku nggak? Aku sudah terima kau. Tandanya nggak bakal biarin kau mati. Bu Nina, apa ini? Pakai di tubuh, jangan sampai terlepas. Setelah lewat jam 8 malam ini, tetap di kamar dan jangan keluar. Baik. Setelah lewat jam 8 malam ini, tetap di kamar dan jangan keluar. Bu Nina pesan, malam ini nggak boleh keluar. Apa yang terjadi? Pak Andi, ada yang langgar perintah Bu Nina. Saat mandi dia lepas benang sutranya. Akibatnya nggak sampai semenit, pipa air panas kamar mandi langsung meledak. Parah nggak? Luka bakar di wajah cukup parah, tapi nyawanya selamat. Kalau mata mungkin nggak tertolong lagi. Aku sudah tahu, silakan balik. Baik. Jelas-jelas aku ingat sudah kunci pintunya. Kenapa tiba-tiba terbuka? Suara apa itu? Sepertinya dari kamar mandi. Sudah datang. Gawat. Bu Nina, kau mendadak muncul di depanku. Kenapa aku nggak bisa gerak? Aku bukan sedang mimpi, kan? Kau mendadak muncul di depanku. Sihir? Jangan-jangan ini yang kakek bilang, ilmu sihir? Kau nggak bermimpi. Kedepan kau akan terbiasa, karena terus ikut dengan. Ada apa, Bu? Sini barangnya. Oh. Bu Nina, barusan kamar ini sedikit aneh. Kenapa bunga ini layu? Jelas-jelas barusan masih segar. Bunga itu mati gantikan kau. Mati gantikan aku? Gimana mungkin? Demi ubah takdir kakekmu, memang harus nyawa ganti nyawa. Keluarga Sena bantu berbagi beban. Bunga itu mati untukmu. Bisa tukar nasib, kenapa nggak mau? Bisa tukar nasib, kenapa nggak mau? Harganya sudah lunas. Besok, sudah bisa siap-siap selamatkan kakekmu. Baik. Kakek, sebenarnya siapa Bu Nina? Sampai bisa ubah takdir? Tadi malam benar-benar menakutkan. Jendela kamarku terus terbuka tertiup angin. Pas turun tangga pun, aku hampir jatuh. Pokoknya, sangat sial. Hari ini paman ketiga nggak datang. Ada apa dengan paman? Kemarin dia lepaskan benang sutra itu.
Saat mandi, wajahnya kena luka bakar yang parah. Bahkan matanya nggak tertolong lagi. Apa? Itu. Masih ada lagi. Pagi ini, saat bangun aku sadari. Warna benangnya berubah. Kalian siap untuk tanggung beban Pak Andi? Kami keluarga Sena siap melakukan apapun. Benang sutra di tangan bisa bantu kalian lewati malam ini. Jangan sampai dilepas. Kalau enggak, kalian bisa terluka, bahkan mati. Apakah semuanya ngerti? Jangan-jangan ini adalah harga yang Bu Nina maksud? Benang sutra jadi merah, melambangkan benang ini gantikan kita dari bencana berdarah. Paman ketiga, lepaskan benang ini. Jadi nggak ada penggantinya. Karena itu. Pak Andi, kemarin malam kami semua ketemu. Aku hampir mati di kamar. Hah? Tengah malam tadi, bak mandi tiba-tiba terisi air. Lalu lantai tiba-tiba muncul seutas. Kabel listrik yang menyala. Apa? Kalau air di bak mandi sampai meluap, bukankah itu? Benar. Saat aku matikan airnya, gak tahu tiba-tiba tersandung apa. Dan kepalaku hampir terbentur bak mandi. Awalnya kukira aku pasti mati. Siapa sangka, Bu Nina tiba-tiba muncul dan selamatkan aku. Bisa-bisanya ada hal seaneh ini. Apa sesuai yang Pak Seko bilang? Bu Nina punya ilmu sihir. Bahkan bisa selamatkan orang dari kematian. Kemampuan Bu Nina jauh melampaui imajinasi kita. Aku harap keluarga Sena utamakan Bu Nina. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun lagi. Baik. Semuanya sudah siap? Bu Nina, semuanya sudah beres. Kalian lihat, tubuh Pak Seko keluar asap hitam. Wah, bukankah ini dupa yang Bu Nina kasih ke keluarga Sena hari itu? Apa mataku rusak? Sepertinya dupa itu muncul tiba-tiba. Kak, aku sudah ingat. Dupa ini terakhir dibeli keluarga Zaka. Oh iya, keluarga Zaka datang juga demi Bu Nina. Apakah kita sudah jual rugi? Kenapa langit mendadak gelap? Ada aku. Jangan khawatir. Kak, coba lihat wajah Pak Seko. Itu. Sebenarnya dupa apa itu? Gawat. Nggak seharusnya jual ke keluarga Zaka. Terakhir kali keluarga Zaka datang berkunjung, begitu lihat dupa itu langsung ingin beli. Bahkan rela tukar. Kontrak senilai 1 triliun dan tanah di Provinsi Nara. Alasannya buat obat rindu ayahnya. Ternyata semua itu bohong. Cari tahu apa fungsi dupa itu? Baik, Pak Andi. Bu Nina, cuacanya. Ambil secangkir teh ke sini. Baik. Teh sebagai tanda hormat, harap langit dan bumi buka jalan hidup, alam semesta beri jalan. Langit dan bumi buka jalan, alam semesta beri jalan. Ini adalah orang yang kakek pesan untuk disujud sebelum jatuh koma. Aduh. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kak, sudah lihat kan? Bu Nina buat langit dan bumi tunduk padanya. Begitu teh dituang, langitnya langsung berubah. Aku nggak buta ya, pasti lihat. Sekarang, aku sudah ngerti. Kenapa Pak Hans?
mau jadi pelayannya. Sepertinya keluarga Sena sudah mau percaya. Pak Seko, kau sudah bisa bangun. Kakek! Kakek! Pak Seko, kau berani juga. Ayo. Aku beri hormat pada Bu Nina. Sudah selamatkan aku. Kakek kau. Semuanya bersujud. Sujud. Aku gak niat ganggu Bu Sina. Semua ini di luar dugaan. Umur cucuku masih kecil. Banyak keluarga di luar sana incar kami. Kalau aku mati gitu saja, dia gak punya siapa-siapa lagi. Jadi, kau mau aku jadi sandaran dia? Meski kemungkinannya kecil, keluarga Sena rela lakukan apapun untuk mencoba. Berani pikir gitu juga? Semua ini salahku. Padahal tahu Bu Nina ingin hidup tenang. Tapi karena egoku malah ganggu Bu Nina berkali-kali. Silakan Bu Nina hukum aku. Kalau gitu bersujud di sini satu malam, introspeksi diri sepenuhnya, cucumu sudah aku terima. Mengenai jadi sandaran sementara atau seumur hidup, itu tergantung nasibnya. Terima kasih Bu Nina. Kakek, nggak usah pedulikan aku. Bu Nina, sudah mau lindungi keluarga Sena? Jangankan sujud semalaman, bahkan sujud seumur hidup aku juga lelah. Andi, kau sudah tumbuh dewasa. Kakek, saat itu kau cuma tinggalkan satu pesan. Lalu koma nggak bangun lagi. Hanya bilang Bu Nina punya ilmu sihir. Bisa bangkitkan orang dari kematian. Sebenarnya, siapa dia? Gimana kau tahu keberadaannya? Masalah ini, ceritanya panjang. Setahun lalu, di kalangan atas, ada rumor bagian bawah tanah, di bagian barat kota Kana, ada tambang emas. Aku siap ikut lelang untuk dapat tanah itu. Pergilah. Apa? Kembali? Tapi ada teman dari ibu kota kasih tahu aku. Itu tanah yang ditolak. Keluarga Beru. Ada seorang ahli di keluarga Beru. Bilang tanah itu jangan diganggu. Begitu digali, bencana besar akan datang. Ternyata benar, tanah itu akhirnya dimenangkan keluarga Fior. Keluarga mereka kemalangan terus, bencana makin dekat. Sampai Bu Nina dipanggil masuk ke keluarga Fior, baru keadaan membaik. Keluarga Beru. Pak Hans. Bukankah dia pelayan pribadi Bu Nina? Apa? Pak Hans itu pelayan Bu Nina? Betul. Aku dengar sendiri dari Pak Hans. Saat undang Bu Nina di Gunung Loren. Aku Hans Beru. Sekarang hanya seorang pelayan dari Bu Nina. Keluarga Beru? Jangan-jangan ahli yang lindungi keluarga Beru. Ternyata. Andi, cepat ke ruang kerja. Ambilkan foto yang ada di bingkai lukisan. Baik. Ahli ini harusnya sudah berusia 50-60 tahun. Tapi Bu Nina baru berusia sekitar 20 tahunan. Nggak masuk akal. Orang yang sedang sujud itu harusnya Pak Hans di 30,40 tahun yang lalu. Terus sebelahnya sedikit gasing. Kakek, menurutmu mirip nggak? Mirip. Sangat mirip. Aku dapat foto tanpa sengaja 30 tahun lalu. Wanita ini adalah ahli yang melindungi keluarga Beru sampai jadi keluarga nomor 1. Jadi, ahli di keluarga Beru. Ternyata Bu Nina. Hah? Mana mungkin? Dia. Sudah berapa tahun? Wajahnya nggak berubah. Sama sekali.
Teh sebagai tanda hormat. Harap langit dan bumi buka jalan hidup, alam semesta beri jalan. Mungkin. Dia jauh lebih menakutkan dari yang aku bayang. Aku ingat puluhan tahun lalu, keluarga Bru hanyalah keluarga kecil yang gak dikenal. Tapi tiba-tiba sekarang sudah jadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Benar. Semua yang dimiliki keluarga Bru saat ini, semuanya berkat ahli itu. Andi, masa depan keluarga Sena bisa sejauh apa? Semuanya tergantung kau. Baik, kakek. Bukankah ini Pak Ron yang sekarat? Begitu sampai rumah setelah hamburkan sejumlah uang demi guci mahal di pelelangan? Lebih mending daripada kau. Para kakak, keluarga Hugo ini begitu dengar. Cucunya nggak bisa hidup lewat setahun. Langsung takut sampai nggak berani pacaran. Kalian datang ke keluarga Sena apa untuk jadi pelayan Bu Nina juga? Aku datang, hanya formalitas saja. Kalau soal pelayan, siapa berminat silakan saja. Benarkah? Bu Nina, tinggalkan dupa yang namanya dupa lojin ke keluarga Sena. Kabarnya bisa perpanjang umur dan sembuhkan semua penyakit langka di dunia. Betul. Keluarga Zaka bayar harga selangit demi dapatkan dupa itu. Untuk selamatkan nyawa anaknya. Selain itu, aku juga temukan keluarga Bru di ibu kota. Terus cari dupa itu dengan harga tinggi. Syarat apapun bisa diajukan. Masalah dupa itu sudah dapat infonya. Dupa apa? Benarkah ada hal seperti itu? Status Bu Nina sangat tinggi. Kalian siapa sampai berani? Macam-macam dengannya. Cepat ke aula leluhur terima hukuman. Baik. Lanjut katakan. Gimana hasil penyelidikan dupa itu? Dupa lojin yang Bu Nina tinggalkan kasih keluarga Sena. Dupa lojin, kabarnya dupa ini bisa perpanjang umur dan obati penyakit langka. Tahun itu, nyawa Pak Hans diselamatkan oleh dupa lojin. Bawa ke sini, aku mau lihat. Sudah dibeli keluarga Zaka dengan harga tinggi. Apa? Kau! Kakek. Pak Seko, kakek, sadarlah. Kakek. Aduh, dupa lojin. Itu harta berharga. Bah, keluarga Bru ngemis belum tentu dapat. Kenapa kalian malah jual dupa itu? Pak Seko, Pak Andi, ada tamu terhormat datang. 5 pewaris dari keluarga terpandang di wilayah tengah. Hah? Keluarga Zaka juga datang? Aduh, kalau hari ini bocah dari keluarga Zaka gak keluarkan dupa itu, jangan harap dia bisa pergi dari sini. Andi memang bodoh. Seorang pewaris dari keluarga Sena malah rela jadi pelayan orang. Kakeknya sakit parah. Kalau Bu Nina bisa selamatkan baru aneh. Nanti saat ketemu Bu Nina, langsung kasih tahu saja. Meski kita mati loncat dari lantai 2, kita nggak akan jadi pelayan. Apa perlu kau bilang lagi? Status aku gitu tinggi, mana mungkin terima hinaan begitu? Itu, Pak Seko, kau, kenapa kau masih hidup? Wah, kau. Gimana mungkin? Jangan-jangan ayah nggak tipu aku? Bu Nina beneran selamatkan dia? Karena Bu Nina sudah masuk ke keluarga Sena. Orang tua seperti aku tentu panjang umur. Tapi kalian para bocah kurang aja. Cepat kembalikan dupa lojin yang kalian tipu dari keluarga Sena. Dupa? Maksudmu dupa yang ayahku nyalakan buat keponakanku? Sudah dinyalakan?
Jelaskan apa maksudmu. Ayahku ngomong hal yang aneh, katanya dupa itu bisa selamatkan nyawa cucunya. Jadi, dia pun nyalakannya. Aduh, kakek! Kakek! Kakek, sadarlah! Bu Nina, tolong selamatkan kakekku! Kakek! Cuma sebatang dupa login, nggak perlu segitu panik, kan? Bu Nina, itu sebatang utuh sepanjang sumpit ini. Saat itu, keluarga Bru cari di seluruh ibu kota pun baru dapat sebesar secuil kuku. Aku sakit hati. Aku nggak sedang mimpi, kan? Itu benar-benar muncul gitu saja. Karena keluarga Sena sangat hargai dupa login, kalau gitu barang ini anggap saja hadiah pertemuan kita. Cepat. Keluarga Sena berterima kasih atas dupa pemberian Bu Nina. Kami berterima kasih atas dupa pemberian Bu Nina. Kami semua sukarela layani Bu Nina. Alam pun izinkan